Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ya, ini Ustaz mau nanya, untuk sholat witir itu sunnahnya apakah sebelum tidur apa setelah tidur? Soalnya saya kebiasaan setelah sholat isya, kemudian saya lakukan witir. Dan apakah boleh setelah sholat witir itu bangun kita tengah malam untuk melakukan sholat tahajud kembali kan? Baik. Nah, kemudian yang kedua, untuk kondisi pandemi sekarang ini, apakah untuk sholat yang berjarak itu apakah diperbolehkan atau bagaimana? Soalnya saya dengar dari ustadz yang lain ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, jadi agak bingung juga Ustaz. Kemudian untuk menggunakan masker juga bagaimana Ustaz? Syukron Ustaz atas nasihatnya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullah. Tayyib. Mana yang lebih afdal, witir sebelum tidur ataukah witir sesudah tidur? Yang paling afdal dalam pelaksanaan sholat witir bagi orang yang yakin dia bisa bangun sebelum subuh adalah setelah tidur. Yang paling afdal bagi orang yang yakin nanti bisa tahajud, yang paling afdal adalah witir itu dilakukan di penghujung sholat tahajud. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra." Jadikanlah salat terakhir di salat kalian di malam hari yang terakhir adalah witir. Jadikanlah salat kalian di malam hari yang terakhir adalah witir. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sehingga bagi orang yang yakin dia bisa qiyamul lail, maka sebaiknya witir dilakukan di penghujung malam. Kemudian, bagi orang yang dia nggak yakin bisa bangun malam, maka witir lebih afdol dilakukan sebelum tidur. Agar apa? Tetap terjaga sholat witir. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ausani khalili." Nabi berpesan kepadaku sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Di antaranya adalah puasa 3 hari setiap bulan, melakukan 2 rakaat sholat duha, dan witir sebelum tidur. Sehingga di posisi ini Anda bisa menentukan. Posisi saya kalau misalnya ya, capek banget, capek sekali, kayaknya saya nggak sanggup nanti untuk qiyamul lail. Maka sebaiknya begitu selesai sholat isya, lakukan witir. Tapi kalau Bapak yakin nanti sebelum subuh saya akan bangun, saya akan tahajud, maka sebaiknya witirnya dilakukan di belakang. Kok ternyata realitanya tidak sesuai keyakinan, ya bablas, nggak bangun, ya niat itu insya Allah sudah jadi punya nilai pahala. Bapak punya niat, punya tekad untuk qiyamul lail, tapi ternyata gagal. Insya Allah niat itu bernilai pahala dan tidurnya jadi sedekah. Selanjutnya, bolehkah sholat tahajud padahal kita sudah sholat witir? Kita witir sebelum tidur. Kemudian kita diberi kemudahan oleh Allah bisa qiyamul lail. Bolehkah kita sholat tahajud? Jawabannya boleh. Namun tidak boleh ngulang witir. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sehingga witir yang sudah dilakukan di waktu sebelum tidur, nanti Bapak tahajud, tinggal sholat tahajud, nambahi 2 rakaat sesuai yang Bapak kehendaki. Kemudian terkait masalah shaf berjarak, lalu sholat menggunakan masker, dan seterusnya. Yang kami pahami,
Wallahu alam. Ulama menegaskan salat menggunakan masker, baik wajib maupun sunnah, hukumnya makruh. Tidak sampai membatalkan dan tidak sampai menyebabkan salatnya tidak berpahala. Hukumnya makruh, tidak sampai batal dan tidak sampai berdosa. Namun ada kaidah, ya, ada kaidah bahwa makruh jika ada kebutuhan maka berubah menjadi mubah. Haram plus darurat berubah menjadi mubah. Ini kaidah ya. Sesuatu yang makruh jika dilakukan dalam posisi sangat butuh, ada hajat, maka berubah menjadi mubah. Dan sesuatu yang haram jika ada kondisi darurat, dilakukan dalam posisi darurat, berubah menjadi mubah. Ya. Kita mengenal ada istilah ad-daruratu tubihul mahzurat wal mubahatu wal hajatu tubihu al makruhat. Ada kaidah yang umum dalam masalah fikih. Ad-daruratu tubihu al mahzurat wal hajatu tubihu al makruhat. Keberadaan darurat menyebabkan yang haram jadi boleh. Keberadaan hajat menyebabkan yang makruh jadi boleh. Nah, sehingga makruh ketika ada kebutuhan berubah menjadi mubah. Dan memakai masker dalam situasi pandemi itu tingkatannya butuh atau darurat? Butuh atau darurat, Pak? Masker dalam kondisi pandemi. Secara umum masyarakat kita memahami itu darurat. Makanya nggak pakai masker disuruh pulang. Area wajib pakai masker. Masjid juga menerapkan prokes seperti itu. Sehingga di masyarakat kita untuk saat ini memakai masker itu dianggap sebagai darurat. Itu Ustadz nggak pakai masker. Yang ngisi kajian pengecualian ya. Nggak apa-apa. Baik. Sehingga kalau Anda ke masjid, kemudian Anda sholat dan seterusnya, Anda memakai masker, di tempat kita, masyarakat kita memahami ini sampai pada tingkatan darurat. Dan itu berbeda-beda situasinya. Nanti dalam kondisi yang lain, mungkin sudah tidak lagi berubah jadi darurat, tapi jadi hajat. Dan minimal itu hajat. Ada kebutuhan besar, yaitu kekhawatiran agar tidak terjadi penyebaran penyakit, atau agar kita tidak tertular dan seterusnya. Sehingga insya Allah dengan pertimbangan ini, maka orang menggunakan masker ketika sholat hukumnya mubah, diperbolehkan. Ada sebuah hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talathum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang talathum. Talathum itu tutup mulut. Jadi orang di masa silam ketika mereka melakukan perjalanan itu kan yang kelihatan cuma mata. Ini tertutup dengan sorban. Ya, ini tertutup dengan sorban. Ya. Karena mereka melakukan perjalanan melintasi padang pasir dan seterusnya. Nah, menutup seperti ini itu namanya talathum. Seperti Bapak Ibu sudah sering ya lihat situasi orang ketika melintasi padang pasir pakai onta. Nah, mereka melakukan talathum biar tidak menghirup debu. Dan Rasulullah SAW melarang talathum ketika sholat. Sehingga harus dibuka. Dan larangan itu dipahami oleh para ulama sebagai larangan makruh.
tidak sampai pada derajat haram. Nah, ketika ada kebutuhan, hukumnya diperbolehkan. Karena itu dulu ada sebagian sahabat yang sholat dengan menutup mulut karena butuh, ada kebutuhan. Karena itu insya Allah tidak masalah bagi mereka yang sholat menggunakan masker karena ada kebutuhan atau bahkan sudah sampai pada tingkatan darurat. Wallahu alam. Sementara untuk shaf berjarak, ulama khilaf. Apakah rapat itu wajib ataukah tidak sampai derajat wajib? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu a'lam.